Saya mulai ulang lagi. Muqaddimah. Baik, kita setelah libur 3 pekan ya, kita apa namanya tertunda kajian aktivian, dan insya Allah sisa 4 bab lagi. 1 bab itu terakhir itu tidak dibahas karena dia itu seperti indeks ya, seperti indeks. Jadi dia itu hanya keterangan hawamish, footnote ya, terus yang bersifat menjelaskan makna-makna kata, murid makna kata-kata yang murid ya, lalu hawamish, footnote ya, penambahan ya, yang mungkin sudah punya tibian, cetakan tibian yang ada minhaj misalnya ya, itu semua catatan kakinya ya itu diambil dari indeks yang di bab 10. Itu insya Allah nanti yang dibacakan. Jadi yang apa yang akan dibahas detail itu hanya 3 bab. Makanya kan untuk ujian nanti bab 10 itu nggak dibahas ya. Jadi bab 9 bab 9. 7, 8, 9. Dan insya Allah saya akan berusaha ya menyesuaikan waktu. Jadi ya sedang lah ya sebagaimana biasanya saya sampaikan agar kita selesai insya Allah, kita khatam insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita al-babus sabi', bab ke-7. Fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an. Itu tentang adab-adab manusia secara keseluruhan terhadap Al-Qur'an. Kalau kemarin kita lebih fokus pada objek, yaitu Al-Qur'an sendiri, ya. Lalu sebelumnya kita membahas tentang adab alim dan muta'alimnya, itu para ahli ilmunya dan juga para penuntut ilmunya. Maka sekarang kita lebih fokus kepada manusia secara keseluruhan terhadap Al-Quran. Bagaimana adab-adab mereka. Dan di situ termuat beberapa kandungan hukum fikih yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimina amin. Bisanadi muttasil ila Imam Nawawi radhiyallahu anhu fi kitab. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Qala thabata fi sahih Muslim rahimahullahu ta'ala an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala an-nasihatu li kitabillahi ta'ala hiya al-imanu bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanzilu wa la yushbihuhu syai'un min kalamil khalq wa la yaqdiru 'ala mithlihi al-khalqi bi asrihim thumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati wa tahsinuha wal khushu'u 'indaha wa iqamatu hurufihi fit tilawah wa dhabbu 'anhu li ta'wili al-muharrifin wa ta'arrud at-taghin wa tasdiqu bima fihi wal wuqufu ma'al ahkam wa tafahhumu 'ulumihi wa amthalihi wal i'tibaru bima wa'idhi wat tafakkuru fi 'ajaibihi wal 'amalu bi muhkamihi wat taslimu bi mutasyabihi wal bahthu 'an umumihi wa khususihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa nashru 'ulumihi wad du'a'u ilaihi wa ila ma dzakarna min nasihah. Ya. Di situ disebutkan pertama, thabata fi sahih Muslim rahimahullahu ta'ala an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammati.
Bab ini diawali oleh Imam Nawawi dengan membawakan hadis dari Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bersabda dari Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasih. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kata para sahabat dikatakan. Untuk siapa nasihat itu? Billahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan ini sudah berlalu hadis ini pembahasannya di bab bab guru ya. Orang guru memberikan nasihat kepada murid-murid. Dan nasihat itu apa? Iradatul khairi di ahlihi atau iradatul khairi li ghairihi, menginginkan kebaikan bagi orang lain atau bagi ahlinya. Di sini disampaikan bahwasannya berarti bab ini adalah nasihat-nasihat yang artinya beliau ketika ingin menyampaikan berbagai persoalan-persoalan adab manusia terhadap Al-Quran, beliau menyampaikan bahwasannya itu bentuk nasihat, ya, nasihat terhadap bagi Allah, nasihat karena Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan juga untuk keumuman kaum muslim. Ya, seperti itu. Lalu disampaikan berikutnya, qala ulama rahimahullah, berkata para ulama, an-nasihatu li kitabillah. Nah, sekarang difokuskan nasihat kepada Al-Qur'an, yaitu kitabullah. Ia al-imanu bi annahu kalamullah ta'ala wa tanzil. Bagaimana bentuk nasihat kita kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an? Pertama, bi annahu kalamullah ta'ala wa tanzil. Al-imanu bi annahu kalamullah ta'ala wa tanzil. Ini yang paling penting. Disampaikan perkara akidah. Bahwasanya Al-Quran itu kita mesti mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ya, wa tanzilu, yang juga diturunkan oleh. Artinya ini membantah perkataan kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya. Sebenarnya Mu'tazilah itu meyakini kalamullah, tetapi dia mempermainkan istilah itu sehingga kalamullah nggak cukup mengatakan kalamullah. Karena Mu'tazilah, sifat mereka adalah mereka menolak sifat-sifat Allah. Sebagiannya, ya nggak semuanya. Kalau semuanya itu Jahmiyah. Mereka menolak sebagian sifat-sifat Allah dan mereka menafsirkan sifat Allah dengan taktil, ya, dengan tahrif, diselewengkan dan sekarang. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasannya yang paling utama, yang paling konkret bagi kita ketika kita ingin menasihati orang menasihati orang kaum muslimin terhadap Al-Quran, kita mesti menasihati mereka pertama bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa tanzil al-munazzal minallah ta'ala biwasitati Jibril alaihissalam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perantaranya yaitu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nggak boleh mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini membantah ahli bid'ah, yaitu ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Wala yushbihu syai'un min kalamil khalq. Tetapi ingat, kalamullah, kalam secara bahasa artinya berbicara atau pembicaraan. Di sini ditegaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya, ya bukan Imam Nawawi saja, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya kalamullah ini tidak, walaupun dia kalam, ya, tetapi
Tes tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Telepon, Masya Allah. Ini tiba-tiba koneksi saya pakai laptop tadi itu bermasalah. Saya ganti device dulu. Oke, saya ulangi ya. Oke, tadi dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya la yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Ya. Itu kaidah dasar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya tidak menyerupakan sesuatu pun sifat-sifat Allah ketika Allah misalnya Sami', ketika Allah Basir, istiwa, apalagi itu yang paling pelik ya. Atau misalnya kalam, mungkin yang konteks ini kalam Allah ya. Tidak berarti kalamnya Allah sama dengan kalam makhluknya. Nanti di sini ada perbedaan memang di kalangan Asy'ariyah dan Asy'ariyah misalnya dalam bagaimana menyikapi itu, apakah mesti ditawil atau mesti diisbat atau ditafwid ya. Itu bahasan panjang dalam akidah. Tetapi intinya minimal kita sepakat ya bahwasanya tidak boleh menyerupakan Al-Qur'an sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ini paling penting. Ya, ini yang maksudnya dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yaqdiru ala mithli al-khalqi bi asrihim. Dan juga Al-Qur'an itu tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Tidak ada yang mampu untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat tandingan ya. Hatta satu ayat pun, hatta satu surat pun ya. Makanya bagaimana di Al-Baqarah itu kan di awal wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdihi fa'tu bi suratin min mithli. Datang satu surat saja kalau memang kamu masih ragu dengan kebenaran Al-Qur'an, tapi tidak ada yang bisa. Padahal pada zaman Rasulullah SAW masyarakat jahiliyah terkala itu memang terkenal sebagai ahli sastra ya, ahli bahasa. Yang mereka takjub dengan keindahannya, ada i'jazul Quran, ada keistimewaan Al-Qur'an, bagaimana kata yang indah, hikmah-hikmah yang ada. Ya, tidak ada yang bisa menandingi dari kalangan makhluk. Tsumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati. Lalu kita mengagungkan Al-Qur'an ya, mengagungkannya dalam bentuk apapun, ya, baik dalam segi pengamalan ya ataupun dari adab yang kemarin kita sempat bahas ya. Bagaimana kita cara mengagungkan Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, taruh di tempat yang tinggi itu maksud ta'zim. Tidak ditaruh di kaki ya. Ya kadang kita harus lihat ya, bahkan di masjid pun ya gitu, kadang-kadang baca Quran, baca mushaf Al-Qur'an, mushaf ditaruh di kaki, di bawah. Itu kan enggak beradab ya. Kurang ta'zim. Ta'zim lah dengan mushaf Al-Qur'an. Wa tilawatuhu haqqa tilawati, dan juga membacanya dengan sebagaimana tilawah. Ya, bagaimana? Ini sering saya sampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di situ disampaikan di Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang membaca, yang orang-orang yang diberikan oleh Allah Alkitab ya, dan mereka membacanya dengan haqqa tilawat. Di mana haqqa tilawat itu apa? Pertama, dia membacanya dengan menegakkan huruf-hurufnya dengan sempurna, menjalankan hukum-hukum tajwidnya. Lalu setelah itu dia mengamalkannya dalam keseharian, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ya, mendakwahkannya. Itu maksud dari haqqa tilawati. Dan itu semuanya mesti dipenuhi, ya, jangan dipertentangkan, ya. Jangan cuma belajar tajwid tapi nggak diamalkan, atau sebaliknya, dia belajar tafsir, pengamalkan Quran tapi nggak belajar tajwid. Semuanya itu haqqa tilawati. Wa tahsinuha wal khusyu'u indaha. Dan juga kita memperindah ya, memperbaiki hubungan dengan Al-Qur'an, tahsin ya, bisa tahsin tilawah, tahsin makna ya. Secara makna ya kita memperbaiki makna-makna yang kita dapati dalam Al-Qur'an. Ya, kita hindari dari penyelewengan terhadap makna-makna Al-Qur'an dan juga khusyuk terhadapnya. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah. Yang tadi sudah sampaikan ya. Dan juga mendengarkan huruf-hurufnya dalam tilawah, itu kita memakai hukum tajwid dalam baca Al-Qur'an. Wadzabbu anhu bi ta'wilil muharrifin. Nah, ini menarik nih. Dan proporsional ya, zabbu itu proporsional atau melindungi ya, melindungi Al-Qur'an dari takwil orang-orang yang muharrifin, yang jadi ini dalam akidah itu ada istilah takwil, ada tahrif ya, ada takwil, ada tahrif. Kalau Imam Ibnu Taimiyah memang menyamakan itu ya, tahrif, takwil, menyelewengkan. Ada juga ta'til, bahkan ta'til dikatakan takwil, gitu kan. Uniknya
Imam Nawawi ini sebenarnya beliau akidahnya Asy'ariyah sebenarnya. Ya, itu ma'ruf ya di kitab-kitab sirah ya, sirah dzatiyahnya itu Nawawi itu Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah itu menggunakan metode takwil dalam menyikapi sifat-sifat Allah. Tapi uniknya di sini beliau menyampaikan madzhab anhu di takwil dan muharrifin. Dan kita hendaknya menjaga Al-Quran dari takwil orang-orang yang berusaha menyelewengkan makna itu. Artinya mungkin di sini adalah takwil yang fasid. Ya, takwil itu bukan berarti semuanya haram. Ya, ada takwil yang sahih, ada takwil yang fasid. Yang dimaksud oleh beliau adalah takwil yang fasid. Takwil yang fasid. Nah, ini contohnya di jalsah usul tafsir ya, tafsir itu dijelaskan lebih rinci. Ya, artinya tahrif itu adalah penyelewengan makna yang nggak disepakati para ulama, gitu kan? Ya, berbeda kalau misalnya takwil yang sering kita dengar dari kalangan Asy'ariyah, itu memang ada ulama mengatakan seperti itu, walaupun mungkin keliru ya, keliru pada beberapa hal. Tapi kalau tahrif itu udah lebih menyelewengkan makna dengan jauh-jauhnya, ya, seperti misalnya kaum musyabbihat atau mujassimah. Ya, ketika katakan tangan Allah, ya tangan Allah sama tangan kita, ya, termasuk yang tahrif ya, tidak dibenarkan. Ya, tasbih, tajsim, ya, termasuk itu. Jadi kita hendaknya menghindari menakwilkan Al-Quran ya, dari takwil yang menyeleweng ya, atau takwil yang fasid. Wa ta'arrudil taghin, dan juga menolak orang-orang yang berlebihan. Ya, taghin ya, berlebihan dalam apa? Dalam ya tadi ya, dalam takwil ya, juga dalam tajsim, dalam tasbih, dalam sifat-sifat Allah ya, atau dalam apa namanya? Menyikapi hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Wa tasdiqu bima fihi, dan juga membenarkan. Nah, ini kuncinya. Membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Semua dari Al-Quran itu sudah benar. Tidak ada yang salah. Yang salah itu kadang-kadang pemahaman kita. Ya, jadi jangan salahkan Al-Qur'annya. Salahkan objeknya. Jangan salahkan kebalik. Salahkan subjek, jangan salahkan objek. Wal wuqufu ma'ahkami, dan juga kita wukuf. Kita kita diam. Kita menerima berhenti. Ya, wukuf itu berhenti terhadap hukum-hukumnya. Tidak. Gak usah banyak nanya. Misalnya di Al-Quran ada perintah aqimus salat tarafail nahari wa zulafam minal lail. Perintah salat itu dari ada salat malam, ada salat ketika salat yang di bagian siang itu zuhur asar, lalu ada juga salat maghrib dan isya ya tarafil lail ya kan. Ada juga nanti perintah aqimus salata liduluki syamsi ila aqimus salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Terus kita nggak usah tanya, terus kenapa sih Allah mewajibkan salat 5 waktu misalnya? Kenapa Allah misalnya di Al-Qur'an juga memberitakan wa aqimus salata wa atuz zakah? Kenapa sih Allah menunjukkan zakat? Udah banyak nanya. Ya, hukum itu ya sudah, hukum itu ada hikmahnya. Nanti ada penjelasan di pasal berikutnya. Bagaimana hukum kita menanyakan hikmah-hikmah dari kandungan Al-Qur'an, boleh atau enggak? Ya, tapi secara umum ya, ketika kita ada perintah hukum dalam Al-Qur'an, ya, yang kita mesti amalkan sebagai muslim, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asaina. Nah, bedanya kita marah Yahudi begitu. Kalau Yahudi sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhaka, kami ingkar. Nah, enggak boleh seperti itu. Kita mesti jalankan hukum-hukumnya, kita diam, kita enggak usah banyak nanya, dekat. Udah jalankan patuh. Wa tafahhumu 'ulumihi wa amsalihi, dan juga kita memahami ilmu-ilmunya ya, ilmu-ilmu kita lakukan ulumul Quran dan misalnya. Wal i'tibaru bimawa'idhi, dan kita mengambil pelajaran dari mau'izah ya, nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Qur'an. Wa tafakkur fi ma'ajaibihi, dan juga kita bertafakkur ya, berpikir, merenungi, berunding dengan alam pikiran kita terhadap hal-hal yang ajaib, bukan ajaib, hal-hal yang takjub di dalam Al-Quran ya, keindahan-keindahan dalam Al-Quran. Wal amalu bihubuhkami, dan juga beramal terhadap ayat-ayat yang bersifat muhkam. Wat taslimu bimutasyabihihi. Nah, ini menarik. Kita kalau untuk ayat-ayat muhkamat kita amalkan, sudah. Ayat-ayat muhkamat yang kita dipahami secara zahir pun bisa kita pahami. Nah, untuk yang mutasyabihat gimana? Ayat mutasyabihat yang paling mudah tentang sifat-sifat Allah. Ada yadullah, ada tangan Allah, ada ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada misalnya ya banyak ya beberapa sifat Allah, ada tangan, ada
istiwa segala macam. Bagaimana? Taslim bi mutasyabih. Kita kita berserah diri kepada Allah ya terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, udah jadi jangan terlalu mengotak-atik ayat itu. Ya, nanti yang tadi saya bilang ada beberapa metode dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah terkait ayat mutasyabihat. Wal bahthu an umumihi wa khususihi. Kalau kita juga mengkaji ya hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal yang bersifat khusus. Nah, ini dibahas di ilmu tafsir ya, usul tafsir. Wa nasikhihi wa mansukhihi. Dan juga kita mempelajari nasikh mansuh. Nah, sebagaimana Imam Ibnul Jauzi itu punya kitab Nawasikhul Quran. Di situ dibahas ayat-ayat yang nasikh mana ayat yang mansuh. Nah, itu penting untuk pembahasan fikih memang ya. Jadi kita mesti tahu ayat ini mana yang nasikh, mana ayat yang mansuh. Nah, itu mereka juga mempelajari. Wa nashru ulumihi wa du'a'u ilaihi. Dan juga kita menyebarkan ilmu-ilmunya dan juga kita berdakwah dengannya. Wa ila ma dzakarna min nasihati. Dan juga terhadap apa yang kita telah beri nasihat terhadapnya. Nah, itu tadi beberapa perkataan para ulama tentang bagaimana nasihat terhadap kitabullah. Gitu ya. Baik. Faslun. Fi wujubi ta'zimil Qur'an. Qala ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimi al-Qur'an al-aziz ala al-itlaq wa tanzihihi wa siyanatihi wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan mimma ujmi'a alayh aw zada harfan mimma lam yaqra' bihi ahadun wa huwa 'alimun bidzalik fa huwa kafir. Ini fasa tentang kewajiban untuk mengagungkan Al-Qur'an. Nah, tadi kan kita sudah bahas singgung sedikit ya. Kita mesti ta'zim. Bagaimana cara ta'zim yang rincinya? Jadi dijelaskan bahwasanya para ulama telah berkonsensus ijma' telah bersepakat untuk mengagungkan Al-Qur'an secara mutlak dan juga tanzih. Tanzih itu kita mensucikan darinya dan juga wasiyanatihi dan menjaganya. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan mimma ujmi'a alaih aw zada harfan mimma lam yaqra' bihi ahadun wa huwa 'alimun bidzalik fa huwa kafir. Dan juga para ulama telah bersepakat bahwasannya yang mengingkari jahada, beda ya, kalau jahada yujahidu jihad ya. Ini penting itu, kita mesti bedakan huruf ya. Kalau jahada pakai ha yang di aksal halqi di pangkat tenggorokan, jahada itu jihad, ya berjuang. Tapi kalau jahada pakai ha ya, pakai ha ya di tengah tenggorokan pada wasal halqi itu maknanya berbeda, mengingkari, menentang. Ya, jadi jangan sampai antum nanti saya pengen berjihad karena kefasihan namanya jihad pakai hak. Berarti saya bakal pengen jihad fisabilillah. Namanya bukan berjuang di jalan Allah, tapi apa ya? Ingin mengingkari di jalan Allah. Atau sebaliknya pengen mengingkari dibilangnya jahada. Nah, ini penting ya, dibedakan gitu. Jadi saya harap teman-teman pesan bisa nih untuk masalah makharijul huruf tuh nggak ada masalah lagi ya, belajar tajwid segala macam. Ini penting karena di luar Al-Qur'an pun bisa berbeda makna begitu ya kalau salah. Nah, para ulama telah bersepakat bahwasannya yang mengingkari atau menentang satu huruf saja di Al-Qur'an ya, menentang satu huruf saja di Al-Qur'an atau dia menambah satu huruf saja yang tidak ada riwayat ya atau tidak ada orang membacanya, akan dikatakan kafir. Nah, itu jelas ya, tegas banget ya, kafir. Mengingkari ayat Al-Qur'an pun satu huruf saja. Bagaimana mengingkari beribu-ribu ayat? Bagaimana mengingkari satu surat? Ya, sebagaimana kalangan liberalis atau sebagai orientalis, sebagai orang sekuler. Ya, yang zaman sekarang ini begitu banyak menggunakan dalil dari Al-Qur'an, tujuannya bukan untuk diamalkan, justru untuk ditentang, itu dijahada, itu diingkari. Ya, itu jelas. Ya, kalau dia sengaja, dia alim. Tapi syaratnya ingat syaratnya apa? Alimun bidzalik. Dia mengetahui itu salah. Dia mengetahui itu tidak benar. Maka dia kafir betul. Ya, dan ingat vonis kafir ini vonis yang am. Ya, secara umum bukan khos. Karena kita untuk mentakyin orang kafir itu hati-hati sekali ya. Ya, kalau secara kaidahnya memang iya. Orang yang mengingkari Al-Qur'an satu huruf saja atau nambah-nambah huruf ya, mengurangi juga sama. Tanpa ada riwayat. Makanya Al-Qur'an sebagaimana pernah saya sering sampaikan di kajian-kajian tajwid, ya, kajian qiraat. Al-Qur'an itu adalah berdasarkan riwayat.
Ya, ada sanad yang jelas bersambung sampai Rasulullah. Ya, memang ada dalam sebagian qiraah itu ada nambah huruf, kurangin huruf, tapi itu memang ada riwayat. Ya, tapi kalau yang nggak ada riwayatnya, nggak ada orang yang baca, nggak ada sandaran sanad, nggak ada sandaran sumber, maka itu yang dipermasalahkan di sini. Begitu ya, itu maksudnya. Dengan syarat yang utama dia alimun bidzalik, dia tahu itu salah, dia tahu itu tidak benar, maka dia kafir. Nah, masalahnya kalau dia mungkin belum tahu atau dia terpengaruh syubhat gitu, dan dia anggap itu benar, maka kita nggak bisa langsung vonis dia kafir. Ya, makanya minimal kita doakan dapat hidayah segala macam. Jadi di lain sisi kita mengingkari kesalahan dia, tapi hati-hati juga dalam memvonis. Ya ini ya, sikap wasatiyah ini mesti kita kedepan. Sikap moderatisme ini ya, sikap moderat itu kita mesti kedepankan ya, dalam menyikapi saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. Berkata Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad ini salah satu ulama pembesar Hambali dari kalangan Hanabilah. Itu kata, "I'lam anna man istakhaffa bil Qur'an." Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang melecehkan Al-Qur'an, istakhaffa, istakhifu, melecehkan, merendahkan, menghinakan Al-Qur'an, au bil mushaf. Kalau tadi Quran itu melecehkan Al-Qur'an itu apa? Ya melecehkan dalam misalnya dalam menggunakan ayat untuk kepentingan tertentu, ya bahkan tuh dihinakan, ya kan? Lalu atau kita merendahkan Quran, bukan Quran tapi mushafnya, ya, au bisyai'im minhu, atau sesuatu yang darinya, ya mungkin bagian dari Al-Quran, ya misalnya bukan mushaf tapi misalnya potongan dari mushaf, itu kulit mushaf yang masih ada hubungan dengan Al-Quran pokoknya. Au sabbahuma, mencelanya, ya, au jahada harfa minhu, atau kita mengingkari satu huruf saja darinya, au kadzdzaba bisyai'in mimma surriha bihi fihi min hukmin au khabarin, atau dia mendustakan segala kabar-kabar atau hal-hal yang disampaikan dalam Al-Quran, au asbata ma nafah, atau dia menetapkan sesuatu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Mudahnya misalnya Allah misalnya menafikan dia tidak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba ada orang mengatakan Allah serupa dengan makhluknya. Ini kan jelas asbata ma nafah. Mengatakan sesuatu yang Allah telah nafikan. Au anfa ma asbata, atau menafikan yang Allah telah tetapkan. Ya bisa dibalik. Pokoknya dia menetapkan apa yang Allah nafikan, atau dia menafikan Allah tetapkan. Wa huwa alimun bidzalik. Ini penting juga tadi. Dan dia mengetahui hal itu salah. Au syakka fi syai'in min dzalik, atau ragu terhadap sesuatu dari isi Al-Qur'an. Fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka dia kafir berdasarkan konsensus kaum muslimin. Nah, di sini jelas tuh beberapa kriteria. Pertama, melecehkan. Ya, melecehkan Al-Qur'an, ya. Contohnya saya jadi bingung karena banyak sekali contoh-contohnya, ya. Bisa teman-teman lihat ya. Di kalangan sekarang yang paling sering digunakan misalnya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an itu jadi bahan candaan. Ya, bahan candaan. Hati-hati, kita nggak boleh mempergunakan ayat-ayat Allah untuk jadi bahan candaan. Kenapa? Karena kita bercanda yang berkaitan dengan Allah, Rasul, atau agama, ya, maka itu bisa juga kafir. Dalilnya di mana? At-Taubah. Ya, At-Taubah ayat 67-68. Ya lah, apa? Itu ayatnya ketika itu asbab nuzulnya, ya, orang kafir, ada orang-orang kafir, ada musyrikin bercanda terhadap sahabat Nabi SAW, mengejek sahabat Nabi, tapi itu bercanda. Al-Turun ayat itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah engkau terhadap Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasul engkau bercanda, merolok-olok? Ya nggak boleh. Banyak sekali kita contohkan orang-orang menggunakan Al-Quran sebagai bahan candaan. Atau dengan mushaf, ya, melecehkan Al-Quran. Ingat, kalau kita nyebut Al-Quran itu bacaannya, ya. Al-Quran itu bacaan. Kalau kita bawa buku yang isi Al-Quran, nah itu namanya mushaf. Ya, jadi mesti dibedakan dikit ya. Atau kita melecehkan mushaf, itu banyak sekali terjadi. Ya, kejadian pembakaran Al-Quran di Eropa misalnya beberapa waktu silam, ya kan. Al-Quran bongkar mushaf Al-Quran,
Itu masuk bukan melecehkan lagi dan merendahkan. Ya, kalau dia orang muslim, ya jelas kafir dia. Ya, sengaja atau tidak sengaja. Ya, kalau orang kafir udah jelas dia makin kafir gitu kan. Ya, nggak boleh. Atau bisyai'im minhu, ya, atau sesuatu yang berasal dari mushaf, bagian dari mushaf atau bagian Al-Qur'an. Atau kita mencelanya, mengingkarinya, mendustakannya, ya. Lalu itu disebut orang kafir. Kalau dia melakukan itu dengan mengetahuinya. Itu kata kuncinya. Wa kadzalika in jahada at-Taurat wal Injil atau kutuballahi ta'ala al-munzalah aw kafara biha aw sabbaha aw istakhaffa biha fahuwa kafirun. Begitu pula ketika kita mengingkari isi Taurat dan Injil dan juga kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Seperti apa? Misalnya Zabur. Ya. Tapi sekarang sudah tidak ada ya. Atau Suhuf Ibrahim. Apalagi Suhuf Ibrahim. Ya, Suhuf Ibrahim wa Musa. Misalnya ala akhir itu kan. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dapat suhuf. Ya kan? Tapi Allah alam, saya nggak tahu sekarang apakah masih ada Suhuf Ibrahim itu misalnya. Walaupun kita dapetin itu dan masih orisinil. Nah, sadar apa? Orisinil. Ya, masih murni tanpa tahrif, tanpa takwil, tanpa ta'til, ya kan? Itu maka kita mesti hormati. Nah, yang menjadi masalah sekarang Taurat dan Injil yang ada di kalangan Yahudi dan Nasrani secara umum itu sudah hasil dari tahrif, ya, penyelewengan dari para ulama-ulama mereka, para rahib-rahib mereka. Itu yang masalah. Nah, kalau yang sekarang ini, walaupun ya tetap kita, walaupun itu punya tahrif, tetap kita jangan hinakan juga, nggak boleh. Ya, kenapa? Dalilnya di surah Al-An'am. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah itu melarang kita untuk mencela Tuhan orang kafir. Mohon maaf. Ini saya jangan dicontoh, ini hanya contoh ya. Misalnya kita mencela Yesus. Ya, atau kita mencela orang kafir, orang Kristen ya, dengan mencela Tuhan Yesus. Yesus beranak, punya anak 3 misalnya. Atau mencela Yahudi, Tuhan orang Yahudi Uzair, atau mencela Tuhan orang Buddha. Kita yakini itu dia emang keyakinan musyrik, ya kan? Itu adalah keyakinan kufur. Tapi kita jelaskan secara ilmiah, bukan dengan candaan atau dengan menghina. Kenapa? Karena kalau menghina, fayasubbullaha adwam bighairi. Karena mereka nanti orang kafir akan melampaui batas dalam mencela Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini masuk kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita mencegah kemungkaran. Dan ini ayat ini turun ketika zaman Nabi SAW. Ketika Tuhan itu orang musyrik apa? Tuhan itu orang musyrik itu Lata, Uzza, Manat, Hubal. Patung-patung yang jelas nggak bernyawa, nggak punya kekuatan, nggak punya kudroh, nggak punya bahkan kewibawaan, nggak ada. Ya kan? Tapi Allah melarang Rasul para sahabatnya mencela Lata, mencela Uzza. Gimana kita di zaman sekarang gitu ya? Ya, kalau kita orang Yahudi, orang Nasrani, Rasulullah nggak pernah mencela mereka, Tuhan mereka. Tapi kita kritik mereka, kita luruskan mereka, iya. Tapi mencela itu nggak boleh. Nah, untuk Tuhan saja nggak boleh. Gimana untuk kitabnya? Ya, misalnya kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, Taurat, Injil itu dari Allah. Memang. Cuman yang jadi masalah memang sudah tahrif zaman sekarang. Kecuali mungkin Injil Barnabas ya, kalau dari kalangan kajian kristologi. Memang ada Injil yang masih diyakini, tanda kutip diyakini, belum pasti ya, diyakini itu benar-benar dari Nabi Isa alaihissalam, Barnabas ya, itu kita muliakan gitu. Kalau Taurat Allah saya nggak tahu Taurat, sudah banyak hal-hal yang disampaikan. Nah itu tetap walaupun kalau yang murni, yang masih murni ya kita tetap harus menjaganya. Nah tapi yang jadi masalah yang udah tahrif gimana? Kita juga tetap menjaganya walaupun sudah punya tahrif. Kita yakini minimal itu dari Allah. Ya, itu kitab Allah, tapi itu tidak boleh kita hinakan dan juga tidak boleh kita hinakan walaupun sudah banyak penyelewengan seperti itu. Juga kita mesti beriman itu ya, kita nggak boleh mengingkarinya. Taurat Injil itu kitab Allah, nggak boleh kita mengingkarinya, kita mencelanya nggak boleh, maka jadi kita khawatir juga bisa jadi kafir. قال وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yani saya singkat saja ya. Bahwasannya apa? Para orang kaum muslimin bersepakat bahwasannya
Quran yang dibaca di seluruh penjuru dunia. Ya, dari sepanjang zaman yang ditulis dalam mushaf yang sampai kepada kita, ya, kapan? Coba saya pengen tanya. Saya bisa jawab. Sejak kapan penulisan mushaf Al-Quran? Sejak kapan Al-Quran itu ditulis dalam menjadi bentuk mushaf? Coba saya bisa jawab. Sejak kapan Al-Quran ditulis? Dalam bentuk mushaf, ingat, dalam bentuk mushaf. Yang mau jawab? Zaman Abu Bakar, Ustaz. Abu Bakar? Iya. Ada lagi mau koreksi? Benar nggak tuh? Khalifah ini Ustaz, Utsman bin Affan. Oke, ini dua-duanya benar, ya, melengkapi. Jadi kalau pertama kali, ya memang pada zaman Abu Bakar, ya. Tetapi masalahnya pada zaman Abu Bakar itu masih banyak bacaan-bacaan yang belum seragam, ya, masih menampung berbagai bacaan berbeda-beda, ya, hingga akhirnya ketika penjuru kaum Islam menyebar ke berbagai negara-negara di dunia, banyak perbedaan bacaan. Ya, banyak perbedaan bacaan hingga pada zaman Utsman bin Affan disatukan menjadi mushaf, namanya mushaf Utsman. Mushaf Utsman. Right, ya, sedikit saya sampaikan sejarahnya. Nanti ada bab akhir itu tentang sejarah soal Al-Quran. Yang jelas kita mesti tahu ya dari zaman Abu Bakar, karena zaman Rasulullah tidak ada. Ya, Al-Quran hanya di fisuduril muslimin. Di hati-hati kaum muslimin. Sudah pada hafal, mereka menghafal. Tradisi menghafal itu lebih kuat daripada tradisi menulis pada zaman. Begitu. Ya, yang ditulis di mushaf, ya, di tengah kaum muslimin yang dikumpulkan min majma'ud daffatan, yang dikumpulkan dua sampul. Jadi kan kalau mushaf kan dua sampul, kan seperti buku pada umumnya. Yang dikumpulkan dalam dua sampul mushaf dari awal alhamdulillahirabbil alamin soal Fatihah sampai akhir qul a'udzu birabbin nas, itu kalamullah taala. Ini penegasan, ya, kalamullah taala wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan juga yang di dalam semuanya itu kebenaran. Ya, wa anna man naqasa minhu harfan qasidan lidzalika aw badalahu bi harfin akhara makanah aw zada fihi harfan mimma lam yashtamil alaihi al-mushaf alladhi waqa alaihi al-ijma' aw ujmi' alaihi annahu laysa biqur'anin 'amidan likulli hadza fa huwa kafirun. Ini sebenarnya penegasan lagi, hampir sama. Jadi barang siapa yang mengurang-urangi huruf, menambah-nambah huruf, mengganti huruf, ya, mengingkarinya bersama dengan yang sebelumnya, ya, maka dia kafir, ya, kalau disengaja dengan itu. Jadi cara itu dua, dia bisa kafir kalau dia alimun bidzalik, dia tahu, dan juga amidan bidzalik, ya, sengaja. Gitu. Qala Abu Utsman ibn al-Haddad, jami'u man yantahilu at-tauhid muttafiquna 'ala anna al-jahda biharfin min al-Qur'ani kufrun. Ya, bahwasanya para ahli tauhid, para ahli akidah, ya, pada zaman itu bersepakat bahwasanya barang siapa mengingkar satu huruf dalam Quran maka dia kafir. Ini bahaya banget, ya. Jadi kita jangan sampai ini beberapa kali kata kafir lewat dalam fasal ini, ya. Jadi hendaknya kita berhati-hati sekali dalam menyikapi ayat-ayat Al-Quran. Waqad ittafaqa fuqaha Baghdad ala istitabah Ibn Shambuz al-Muqri, أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد بقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقله سنة 23 و300. Dan ini ada kisah, ya, pada zaman ada seorang mukri, seorang ahli qiraah bernama Ibnu Shambuz. Ibnu Shambuz. Beliau membaca Quran dengan qiraah syadzah. Qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu adalah bacaan yang tidak memenuhi rukun bacaan Al-Quran. Rukun bacaan Al-Quran 3. Pertama sahih sanadnya, ya, lalu sesuai dengan kaidah nahwu, dan juga sesuai dengan Rasam Utsman. Nah, ini rincian di kajian qiraah, ya. Ya, pokoknya qiraah syadzah itu dia tidak sanadnya tidak sahih, ya, lalu tidak sesuai dengan kaidah nahwu, atau dia tidak sesuai dengan Rasam Utsman. Nah, dalam Al-Quran yang diboleh diterimanya qiraah mutawatirah, ya, tidak ada qiraah dhaifah, itu nggak boleh. Kalau dalam hadis kan masih dhaif masih boleh diamalkan, ya, dhaif masih boleh diamalkan dalam kubur amal misalnya.
Di dalam Al-Quran, dhaif itu udah nggak boleh terima. Ya, yang hanya boleh di Al-Quran aja mutawatir. Nah, makanya Quran itu berdasarkan riwayat. Nah, Ibnu Syambus ini dikatakan ketika itu dia membaca qiraat syadzah. Ya, wallahu alam tidak ada contohnya ayat apa yang dibaca dia. Dan itu diingkari oleh mukri yang lain, ahli qiraat lain, dan juga para fuqaha, para ahli fikih Baghdad pada saat itu. Tapi ketika itu Ibnu Syambus disuruh untuk taubat. Untuk bertaubat. Ya, dia tidak boleh baca qiraat syadzah. Dan ini sepakat sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang kalau sepakat tidak boleh kita membaca qiraat syadzah. Ya, qiraat syadzah itu ada 4. Pernah saya sampaikan dulu. Ya, kalau masih ingat antum semua dulu pernah saya sampaikan kajian itu. Ya, mana qiraat sab'ah, mana qiraat asyrah, mana qiraat syadzah. Ya, itu apa namanya? Tidak boleh diamalkan dalam sholat dan di luar sholat tidak boleh. Ya, masalahnya dibaca bagi di dalam sholat begitu kan? Ya, karena apa? Karena itu nggak ada di mushaf, begitu. Jadi kita membaca ayat yang nggak ada di mushaf itu masuk juga jahada bil Quran, mengingkari Al-Quran atau menyelewengkan Al-Quran itu nggak boleh. Ya, baca ayat yang nggak ada riwayatnya itu masuk jahada bil Quran. Ya, maka disuruh bertaubatlah Ibnu Mukri dengan di atas materai. Ya, kalau zaman kita kalau dulu ada pengadilannya khusus itu diadili di atas materai, disuruh bertaubat tidak boleh mengulangi lagi. Nah, gitu. Itu kisahnya. Jadi sekelas ulama aja ahli qiraah lagi. Ya, dia baca itu qiraah syadzah saja ketika itu diadili. Bagaimana orang-orang yang menista. Ya, menista. Contoh mudah kalau kemarin kalian ingat ya. Kita masih sepakat nih, terlepas dari kemarin ada permasalahan politik atau yang kita sempat viral Al-Maidah 51. Tentang larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Itu jelas. Ayatnya jelas, makna jelas, tafsir jelas. Nggak boleh orang kafir jadi pemimpin. Itu hak kita sebagai seorang muslim untuk menjadikan pemimpin kita orang-orang muslim. Ya, terus ada orang muslim yang mendukung pernyataan si itu, gitu kan? Ya, saya maksud si itu, gitu kan? Ya, mendukung pernyataan si itu bahwasanya benar kita nggak usah mana agama. Ini kan dimaksud jahat bil Quran. Ya, Al-Quran jadi Al-Maidah 51. Ya, juga berikutnya 52, 53, 54. Bagaimana kriteria kita pemimpin? Kenapa alasan Allah melarang orang muslim menjadikan orang kafir sebagai pemimpin? Jelas. Gitu kan. Bagaimana orang-orang seperti ini gitu loh. Udah menyelesaikan, Mbak. Gitu kan. Seorang Ibnu Syambul yang ahli qiraah saja yang baca qiraah syadzah mungkin juga belum tahu, tapi disuruh taubat. Bagaimana? Itu aja sudah diadili. Gimana zaman sekarang kalau masih ada orang-orang seperti itu gitu kan. Kalau orang-orang sekarang maksud saya orang-orang sekarang yang mengingkari isi Al-Quran, mencela Al-Quran, menentang Al-Quran, hidup pada zaman dahulu mungkin bukan diadili lagi, udah dibunuh. Iya, udah dibunuh, diqisas. Ya. Karena mereka sudah kafir, sudah murtad. Kalau mereka meyakini itu dengan sengaja, ya, dan meyakini itu kesalahan tapi dilakukan dengan sengaja, maka itu dosa besar, begitu ya. Nah, semoga Allah lindungi kita dari perbuatan kekafiran itu. Qala Abu Muhammad ibn Abi Zaid fi man qala lis-sabiyyi la'anallahu mu'allimaka wa ma'allamaka qala aradtu su'al adab wa lam uridil qur'ana qala yu'addabul qa'il qala wa amma man la'ana al-mushaf fa innahu yuqtal. Hada akhiru kalamil Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Ini ada juga studi kasus lagi. Ya, seorang ulama Abu Muhammad bin Abi Zaid, ya, beliau berfatwa, dia pernah berkata kepada seorang bocah, muridnya, bocahnya muridnya. Dia mengatakan kepada murid itu, la'anallahu mu'allimaka wa ma'allamaka. Semoga Allah melaknat gurumu dan apa yang diajarkan kepadamu. Wah, ini serem banget ya, dilaknat gurunya. Kenapa bisa keluar perkataan seperti itu? Katanya aradtu su'al adab. Karena saya tuh karena kesal sama dia karena adabnya buruk. Gitu kan. Adabnya buruk. Jadi ada murid belajar sama seorang guru, adabnya buruk. Terus dilaknat sama orang tersebut. Nah, ini apakah termasuk kriteria menghina Al-Qur'an? Ya, karena apalagi misalnya murid itu murid Al-Qur'an ya, dia ngaji Qur'an terus tiba-tiba kok dia ngaji Qur'an, dia hafiz Qur'an lagi misalnya. Terus dia adabnya buruk misalnya. Terus tiba-tiba ada orang melaknat dia. La'anallahu mu'allimaka wa ma'allamaka. Gitu kan. Semoga Allah melaknat gurumu dan apa yang diajarkan kepadamu. Nah, tapi apakah itu termasuk Al-Qur'an? Nah, kita lihat ternyata di sini yang dimaksud bukan Al-Qur'an, tetapi yang dimaksud adalah untuk memberikan adab kepada orang tersebut.
ya, untuk mencela adabnya, bukan Al-Qur'annya. Maka itu termasuk kategori melaknat Al-Qur'an. Tapi ini kalau dalam orang Arab mungkin terjadi, ya. Orang Arab itu sangat sering sekali dalam ungkapan mereka qatalakallah, semoga Allah membunuhmu. Itu memang ada. Ya, dalam uslub mereka, uslubul lughah mereka, qatalakallah, la'anakallah. Itu sangat sering terjadi. Itu sudah jadi kebiasaan mereka. Kalau di kita mungkin enggak, ya. Misalkan Indonesia mungkin enggak, ya. Misalnya ya naudzubillah, ya, misalnya saya bilang ke fulan, ya nggak usah kantum deh, kalau misalnya semoga engkau Allah melaknatmu. Kalau bahasa Indonesia diperhatikan di masyarakat kita, itu menjadi suatu hal yang sangat tabu, ya, sangat tabu sekali. Ya, gitu. Jadi mungkin di kita jarang sekali, ya, gitu, ya. Kalau misalnya kita melihat murid ya, seorang murid yang tidak beradab, kita nggak melaknat, ya. Kita menegur, gitu kan, atau misalnya memotivasi, gitu kan. Apalagi saya juga gitu kan, saya nggak pernah melaknat antum, itu bahaya sekali. Tapi ini pernah terjadi, ada konteks seperti itu, gimana? Yang penting bukan Al-Quran, ya, tapi adab, itu maksudnya. Nah, tapi kalau amma man la'ana mushaf, nah ini beda lagi. Kalau dia melaknat mushaf, jelas konteksnya, misalnya melaknat mushaf, ya, maka itu jelas dia masuk kekafiran dan dia mesti dibunuh. Fa innahu yuqtal, ya. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, maka dia dibunuh. Kayak faslun fi hukmi tafsir Al-Quran, tentang hukum tafsir Al-Quran. Qala wa yahrumu tafsiruhu bi ghairi ilmin wal kalamu fi ma'anihi liman laysa min ahliha wal ahaditsu fi dzalika katsiratun wal ijma'u mun'aqidun 'alaihi wa amma tafsiruhu lil ulama fajaizun hasan wal ijma'u mun'aqidun 'alaihi. Nah, ini kaidah pertama. Diharamkan, dilarang untuk mentafsirkan tanpa ilmu. Dan juga berbicara tentang maknanya bagi orang yang bukan ahlinya, ya. Dan banyak hadis, ya, ijma yang berkaitan berbicara tentangnya. Jadi kita nggak boleh tafsir sembarangan tanpa ilmu, atau kita berbicara tentang tafsir Al-Quran sementara kita bukan ahli. Nah, ini dua kaidah penting dalam tafsir Al-Quran. Ya, sebenarnya bukannya tafsir Al-Quran, ya, semua ilmu juga begitu, ya. Kalau kita bukan ahli, jangan sok tahu, gitu, ya. Jangan sok tahu. Kenapa tafsir Quran secara khusus disampaikan di sini? Karena ini sangat vital, ya. Kita menafsirkan Al-Quran jangan logika, ya, atau hanya dengan perasaan kita, ya, maka akan maknanya gitu jadi fasid, ya, dan akan tidak bisa haqqa tilawati. Ya, kita nggak yatluna haqqa tilawati, kita nggak baca Al-Quran yang sebenarnya tilawah, gitu kan. Nah, kalau tafsir pada ulama, wa amma tafsiruhu lil ulama, beda. Kalau yang menafsirkan ulama, maka faja izun hasan, maka itu adalah kebolehan yang baik, gitu kan, dan itu ijma. Ya, jadi tafsir itu kita serahkan para ulama yang ahli. Faman kana ahlan lit tafsir jami'an lil adawati allati yu'rafu biha ma'nah wa ghalaba 'ala dhannihi al murad fassarahu in kana mimma yudraku bil ijtihad kal ma'ani wal ahkam al khafiyah wal jaliyah wal umum wal khusus wal i'rab wa ghairi dhalika wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad kal umur allati tariquha an naql wa tafsir al alfaz al arabiyyah alfaz al lughawiyyah fala yajuzul kalam fihi illa binaqlin sahihin min jihatil mu'tamadina min ahli. Saya ringkas saja. Kalau orang sebenarnya memang ahli dalam tafsir, dia gimana syarat sih dia bisa ahli dalam tafsir? Pertama, jami'an lil adawat allati yu'rafu biha. Kita mesti mengumpulkan ilmu-ilmu alat. Ya, ilmu-ilmu alat untuk menafsirkan Al-Qur'an apa saja? Ya, ilmu nahwu shorof. Paling minimal ilmu nahwu shorof. Bahasa Arab. Ya, gimana dia bisa berbicara tafsir? Sementara dia nggak tahu marfu'at, dia nggak tahu mansubat, dia nggak tahu mahfudat, dia nggak tahu fi'il sulasi, fi'il rubai, dia nggak tahu misalnya mana yang isim makan, mana yang isim zaman, ya, isim makan, yang mana isim makan, ya, yang mana misalnya yang mana isim makan, mana yang isim masdar. Jadi gimana? Untuk hal yang paling dasar aja nggak tahu. Jadi mesti pertama, untuk menjadi seorang yang bisa menafsirkan Al-Quran, dia mesti jami'an lil adawati allati yu'rafu biha makna nahwu shorof minimal. Ya, wa ghalaba 'ala dhannihi al-murad fassarahu in kana mimma yudraku ijtihad. Ya, dia punya kemampuan untuk itu dalam ilmu bahasa Arab tentunya, dan juga dia bisa juga mempunyai ilmu alat untuk berijtihad. Ya.
apa namanya, seperti misalnya al-ma'ani, ya, lalu bagaimana tentang ijtihad itu bisa menyikap makna-makna dalam Al-Quran, lalu juga hukum-hukum yang tersembunyi ataupun hukum-hukum yang nampak, ya. Jadi Allah alam. Mungkin dalam ilmu tafsir lebih dibahas lebih rinci ya. Lalu al-umum al-khusus, kita mesti tahu mana yang am, mana yang khas, ya kan, dalam tafsir, mana i'rab, bagaimana i'rabnya, bagaimana yang hal-hal yang selainnya. Wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad. Kalau tadi itu orang yang bisa berijtihad atau mujtahid. Kalau mujtahid dia sesuai ilmu alat, dia juga bisa apa? Bisa menyingkap maknanya dengan pemahaman dia, ya kan? Lalu bisa juga menyingkap i'rabnya, bisa menyingkap am khosnya, nasih manusia juga termasuk. Itu kan mujtahid. Tapi kalau nggak sampai kadar ijtihad, ya, kal umuril lati tariquhan naql, ya, wa tafsirul alfadhil lughawiyyah fala yujuzul kalam fi illa bi naqlin sahih min jihatil mu'tamadina min ahli. Nah, kalau dia nggak sampai kadar sebagai mujtahid, nah maka ya apa namanya, dia hanya bisa apa, bahasa Arab. Dia bukan sorof bisa. Tapi ini nggak cukup sebenarnya untuk menjadi seorang mufassir, ya, menjadi seorang mufassir. Dia kalau dia hanya ahli dalam bahasa Arab sorof, dia minimal hanya bisa berbicara tentang apa, makna bahasa. Ya, misalnya wabuha, makna wabuha apa dalam bahasa. Misalnya al-lail dalam bahasa artinya apa? Atau an-naba, makna dalam bahasa itu apa? Ini bisa itu sebenarnya. Tapi kan itu belum menyingkap seluruh isi dari kandungan ayat tersebut, begitu kan? Maka dia nggak boleh untuk berbicara tafsir itu kecuali menukil dari pendapat orang yang ahli atau orang yang menjadi sandaran dalam ilmu tafsir. Ya makanya saya pribadi pun juga saya belum mau tafsir. Saya itu kalau kemarin misalnya ngisi tafsir kemarin tafsir itu kan menukil semua, bukan dari saya pribadi. Ya kecuali kalau bahasa oke lah, ya kan beberapa ada bisa dengan pemahaman pribadi. Tapi kalau tafsir, kandungan tafsir, maka selama ini kebanyakan kita adalah taklid semua, mukallid semua. Ya, mukallid semua kita. Mengikuti misalnya tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Az-Zahabi, tafsir apa Qurtubi, Al-Baghawi, semuanya kan itu kita taklid itu kepada mereka. Mereka mujtahid yang menjadi tokoh utama dalam ilmu tafsir. Ya, mu'tabad yang masuk al-mu'tamidina min ahli, yaitu orang-orang yang ahli dalam ilmu tafsir, yang sudah menjadi standar mutafsir. Adapun kita sekarang ini rata-rata adalah mukallid semua. Begitu pun dalam fikih misalnya. Ada jadi mujtahid sekarang, zaman sekarang. Sangat. Ya, seperti itu. Wa man kana laisa min ahli likaunihi ghairi jami'in li adawatihi fa haramun 'alaihi tafsir. Lakin lahu an yaqula tafsir 'anil mu'tamidina min ahli. Nah, juga sama. Kalau tadi yang punya bekal ilmu alat saja, ya, nahu sorof misalnya bisa, atau balagoh bisa. Tapi dia belum punya kapasitas sebagai mujtahid, ya. Karena mujtahid itu kan dia mesti punya kapasitas lebih ilmunya, bukan bahasa Arab, fikihnya mesti kuat, hadisnya mesti kuat, ya kan? Semuanya mesti kuat. Nah, sekarang kalau ada orang dia jangankan mujtahid, jangankan untuk menjadi mujtahid, memahami semua ilmu syar'i, untuk bahasa Arab aja belum bisa. Ya kan? Dia nggak punya keahlian dalam ilmu alat. Ya kan, maka gimana? Haramun alaihi tafsir, soal haram bagi untuk mentafsirkan, ya. Tapi apa? Lakinna alahu anan tafsir min al-mu'tamidin min ahli. Tapi dia boleh untuk menukil dari ahli tafsir. Intinya apa? Kita tahu kapasitas diri, gitu loh, ya. Sekarang ini banyak kadang-kadang orang-orang ngomong berbicara masalah kandungan Al-Quran tafsir, tapi dia sendiri nggak punya keahlian dalam bahasa Arab. Dan kita ngomong bahasa apa aja dia nggak ahli, nggak punya munawus. Gimana dia berbicara makna? Dan itu dia menafsirkan dengan ro'yu, ya, dengan akalnya sendiri. Nah, ini satu yang tidak dibenarkan. Kecuali kalau dia menukil, misalnya ayat ini lalu ditafsirkan oleh imam ini begini. Nah, itu lebih enak dengarkan. Soalnya saya juga berusaha seperti itu. Ketika ada ayat ini, saya sampaikan tafsir siapa yang menafsirkan. Karena saya belum sampai ranah mujtahid, gitu kan, masih muqallid. Gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu menyodorkan diri kita sementara kita belum ahlinya. Nah, sekarang dibagi oleh Munawi. Semua mufassiruna bi ra'yihim min ghairi dalil sahih aksar. Nah, sekarang disampaikan 3 jenis. Ini penting nih. Minimal nanti kalau yang presentasi bab ini 3 poin ini, ya. Kalau fasal ini disampaikan 3 poin ini yang paling penting. Jadi ada 3 golongan mufassir yang mereka mufassir, tanda kutip mufassir abal-abal lah, ya.
Jadi mufasir yang dia menafsirkan Al-Quran tanpa dalil yang sahih. Ada 3 macam golongan. Pertama, minhum man yahtajju bi ayatin ala tashihi madhhabi wa taqwiyati khatirihi ma'anahu la yaghlibu ala dhannihi anna dhalika huwal muradu bil ayah wa inna maqsidu dhuhuru ala khasmi. Pertama, dan ini semuanya haram ya. Nanti kesimpulannya semuanya nggak boleh semua. Karena dia menafsirkan tanpa dalil yang sahih. Pertama, orang yang menafsirkan Al-Quran, berhujjah dengan Al-Quran, itu tujuannya pertama untuk tashihi madhab. Untuk membenarkan mazhab. Ya. Atau wataqwiyati khatirihi. Untuk menguatkan pemikiran dia. Jadi dia, kalau bahasa kita mudahnya cari yang cocok. Ya, cocokologi. Pokoknya sesuai, ambil yang nggak sesuai, ditinggalkan. Nah itu, ini colongan pertama. Ya. Tapi dia tahu sebenarnya. Dan maaf. Dan sebenarnya ayat itu tidak sepenuhnya mendukung mazhabnya atau pemikirannya, gitu kan? Jadi dia mengambil dari sepotong, ya, untuk menguatkan mazhabnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat oleh para ahlinya, ayat ini nggak cocok buat dia. Ayat ini nggak sepenuhnya benar digunakan oleh dia. Ya, tujuan dia menggunakan ayat ini adalah untuk apa? Untuk zuhur, untuk tampil saja terhadap lawan-lawannya. Nah, itu nggak boleh. Golongan pertama. Golongan kedua, wa minhum man yaqsidu du'a ila khairin wa yahtaju bi ayatin min ghairi an tadhhara lahu dilalatun lima qala. Nah, ini yang kedua agak mending tapi juga kurang tepat caranya. Dia ingin ngajak orang baik. Ngajak orang untuk berbuat baik, untuk dakwah kepada kebaikan. Tapi dia dalilnya salah. Gitu kan, dalilnya salah. Ya tidak sesuai dengan dia disampaikan. Ya, gitu. Nanti contohnya saya belum kebayang nih, mungkin nantilah nyusul ya. Kalau ada yang mau tanya nanti silakan. Tapi contohnya gitu. Jadi dia pengen ngajak orang kepada kebaikan, tapi dalilnya tidak sesuai. Nah, itu jelas nggak boleh juga. Masih mending dari yang pertama. Kalau pertama itu karena hawa nafsu gitu. Yang kedua ini niatnya baik, ya. Dia pengen ngajak orang baik, tapi dalilnya salah. Gitu. Dia nggak punya istidlal, metode berdalil dengan tepat. Makanya penting nih teman-teman kalau yang suka pakai dalil-dalil, ya, yang punya konten-konten dakwah, saya akan sebut aja konten-konten dakwah banyak di media sosial terkadang itu kalau nggak dibina, nggak ada pembinanya itu jangan kan salah. Ya, jangan Al-Quran, perkataan para ulama dicopot setengah-setengah gitu. Tujuannya dia baik sebenarnya, ingin apa? Ingin menyadarkan umat misalnya tentang masalah bid'ah misalnya segala macam. Tapi nyomot penyataan ulama itu nggak tepat gitu loh. Ya, nggak tepat, itu nggak sesuai, ya kan? Dan itu bukan begitu cara dalilnya gitu kan. Nah, itu penting itu, nggak boleh sembarangan. Nah, begitu benar ayat, apalagi ayat Al-Qur'an, ya. Jangan sembrono kita dalam menggunakan dalil. Kecuali kalau kita tahu konsekuensinya, kita tahu bagaimana cara metodenya, itu begitu ya. Jadi dalil itu penting. Tapi yang lebih penting itu bagaimana kita menggunakan dalil. Itu yang paling penting. Apalagi Al-Qur'an ya, dan hadis ya. Al-Quran secara khusus karena di sini kita bahas Quran. Ya, jadi dalil itu penting, tapi yang paling penting bagaimana cara kita bisa berdalil. Nah itu, gitu ya. Wa minhum, yang golongan ketiga. Minhum man yufassiru al-fadhahu al-arabiyyah min ghairi wuqufin ala ma'aniha 'inda ahliha. Ya. Nah, ini dia mentafsirkan lafaz-lafaz bahasa Arab ya di dalam Al-Quran itu tanpa rujukan dari ahlinya. وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظة وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإجمال والبيان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما هو خلاف ظاهر ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها بل لابد من معها من معرفة ما قال أهل التفسير فيها فقد يكون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد إحدى المعاني
ma fussira kullu ma jaa bihi fa hadza kulluhu tafsir bil ra'yi wa huwa haram wa ta'ala alam. Saya persingkat aja. Yang ketiga ini tadi sebenarnya sudah diterangkan di awal. Jadi dia menafsirkan Al-Qur'an dari sisi, misalnya dari sisi bahasa saja. Dari sisi bahasa dia menafsirkan bukan dari ahli bahasa. Dia tidak menukil dari ahli bahasa. Jadi kita ini semua ingat, ada kaidah penting di kulli fannin rijal. Setiap bidang itu ada ahlinya. Ada yang Quran, serahkan kepada ahli Quran, hadis, serahkan kepada ahli hadis, fikih, serahkan kepada ahli fikih, semuanya diserahkan kepada ahli. Nah, masalahnya dia untuk mengungkap makna Al-Quran secara bahasa saja, dia nggak menggunakan rujukan dari ahli bahasa. Gitu kan? Padahal itu penting. Gitu. Begitu dengan makna. Mana-mana, ya kan? Mana-mana yang ada di dalam Al-Quran atau ayat Al-Quran. Dia nggak merujuk kepada ahli tafsir. Nah, ini satu kekeliruan. Padahal di situ tadi ada yang tadi nih, ada hadzf, ya ada ikhtisar, ada idmar, hakikat, majaz, umum, khusus, ijmal, bayan, takdim, takhir. Ini istilah usul tafsir semua dan usul fikih semua. Ya, mungkin nggak cukup bahasa kalau di sini. Tapi itu istilah-istilah nanti, dan ini saya nggak wajibkan untuk ditampilkan kalau di kelas. Pokoknya yang penting ambil poin penting. Ya. Yang penting dia yang golongan ketiga ini dia menafsirkan bahasa Arab, menafsirkan makna-makna Al-Quran itu tanpa rujukan dari ahlinya. Nah itu mudahnya gitu. Saya kasih link. Tanpa dari ahlinya. Di sini juga disampaikan tadi. Wala yakfi fi dzalika ma'rifatul arabiyyati wahdaha. Nah, nggak cukup juga kita. Nah, walaupun misalnya kita udah pintar nahwu saraf, terus kita tiba-tiba jadi ahli tafsir, nggak bisa belum tentu. Ya karena nggak cukup juga. Bahasa Arab itu iya penting untuk tafsir, tapi itu bukan satu-satunya. Ada lagi yang penting, antum mesti tahu juga usul fikih gimana, tahu juga bagaimana fikih, tahu bagaimana hadis, bagaimana asbabun nuzul, bagaimana nasikh mansukh. Kalau belum bisa itu udah mending nafsir itu nukil dari ulama, gitu kan. Karena belum mujtahid, kalau mujtahid itu mesti seperti itu. Gak cukup kita menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan bahasa, gitu ya. Bala budda ma'aha min ma'rifati maqala ahlu tafsiri fiha. Bahkan wajib juga kita mesti menyapa pada ahli tafsir seperti itu. Oke. Nah, di sini juga diterangkan ya, karena bisa jadi ada yang makna khusus itu makna umum, atau sebaliknya makna umum tapi maknanya khusus. Nah, atau sebaliknya ada musytarak. Nah, ini saya harap yang bahasa Arab nih ya, Azhar sama siapa? Elia ya. Di istilah logoh itu ada musytarak. Itu artinya polisemi atau apa? Jadi dia sinonim. Ya, jadi satu kata bisa berbagai makna. Nah, itu maksudnya. Masalahnya dalam Al-Quran belum tentu satu kata itu maknanya maupun berbeda atau beragam itu bisa digunakan pada satu tempat, itu maksudnya. Itu ya musytarak baina ma'ani. Nah, itu kita nggak bisa sembarangan. Gitu. Kita tahu misalnya makna ini, kata ini makna ini, tapi belum tentu maknanya ini sesuai dengan ayat yang berikutnya, belum tentu. Ya, maka kita mesti serahkan itu semua pada ahlinya. Ya. Nah, makanya kata beliau, "Fa fussira kullu ma ja'a bihi hadza kullu tafsir bil ra'yi wa huwa haramun Allahu ta'ala." Maka ini semua adalah kalau kita dengan cara tadi tiga golongan tadi itu tafsir dengan ra'yi ujung-ujung. Tafsir dengan logika saja. Makanya haram jelas. Allah taala alam. Intinya apa? Kita kalau misalnya mentafsirkan Al-Qur'an udah nukil aja dari ahli. Saya sama juga nggak pernah saya menafsirkan, saya selalu menukil karena sadar diri bukan kapasitas sekarang. Untuk sekarang ini belum kapasitas kami untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an. Ya, tapi kalau untuk menukil dari ahlinya oke. Gitu loh maksudnya. Nah, menukil pun juga mesti ada ilmunya, paham bahasa Arab, ya kan? Paham fikihnya gimana gitu. Enggak sembarangan juga. Gitu ya. Baik. Langsung aja ya. Untuk hari ini nggak usah sampai jam 7. Saya mungkin baca 2 fasal lagi. Oke, sedikit lagi. Faslun. Fi hurmatil mira'i wal jidali fil Qur'an. Fi hurmatil mira' wal jidal fil Qur'an. Larangan untuk berdebat tentang Al-Qur'an. Qala yahramul mira'u fil Qur'ani wal jidalu fihi bi ghairi haqqin. Wa min dzalika an tadhhara lahu dilalatul ayah ala syai'in yukhalifu madhhabah wa yahtamilu ihtimalan dha'ifan muwafaqata madhhabihi fayahmilaha ala madhhabihi wa yunadhira ala dzalika ma'a dhuhuriha lahu fi khilafi ma yaqul. Wa amma man la yadhharu lahu dzalika
فهو معذور وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. Ya, udah ambil aja yang paling intinya al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Mira' itu apa sih? Mendebat. Jadi debatnya itu bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk cari kesalahan. Begitu ya. Kalau di MTQ, ya, kalau yang MTQ, belum MTQ memang ada lomba debat kandungan Al-Qur'an, tapi itu bukan yang didebatkan bukan kandungannya, ya. Jadi dia mendebat itu tentang lebih kepada interpretasi, ya, pemana Al-Qur'an, bukan mendebat untuk diingkari, enggak, ya. Jadi kalau teman-teman ada misalnya di MTQ, saya dapat ada lomba debat Al-Qur'an, ada bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, itu dia nggak mendebat untuk mengingkari. Nah, yang dibahas ini adalah ketika dia mendebat, ya, untuk mengingkari, itu yang jadi masalah, ya, itu jadi ya. Kenapa? Sebabnya apa sih? Kok bisa berdebat? Ya karena tadi hampir sama dengan tadi sebelumnya dalam masalah tafsir Ra'i. Dia untuk membenarkan mazhab dia, untuk mendukung pemikiran dia, ya. Padahal sebenarnya yang disampaikan itu belum sepenuhnya benar, bahkan salah. Ya, itu yang dilarang. Tiga lagi deh, ya salah. Ada ini nggak salah lama-lama dulu. Qala al-Khattabi fi qila al-muradu bil miradi syakku wa qila al-jidalu mutashakkiku fihi wa qila huwa al-jidalu alladhi yaf'aluhu ahlul ahwa'i fi ayatil qadari wa nahwiha. Nah, di sini disampaikan kata al-Khattabi. Yang dimaksud dengan mirad itu asyak, ragu-ragu. Maksud juga mirad itu syak, ragu-ragu, ya. Jadi kita meragukan isi kandungan Al-Qur'an. Wa qila al-jidalu fi mushakkiku fihi wa qila huwa al-jidalu alladhi yaf'aluhu ahlul ahwa'i fi ayatil qadari wa nahwiha. Nah, di sini disampaikan contohnya ada dia meragukan dan mendebat, misalnya contohnya ada dari kalangan ahli pengikut qadariyah, ya. Jadi mereka mengingkari tentang takdir. Qadariyah Jabariyah kan mereka mengingkari takdir. Mempunyai konsep tersendiri dalam masalah takdir. Itu masuk yang tidak diperbolehkan, ya, mendebat, mengingkari, meragukan si kandungan Al-Qur'an. Faslun, dua pasal lagi soal terakhir. Fi adabi su'ali 'anil umuri taufiqiyati fil Qur'an wa yanbaghi liman arada su'ala an taqdimi ayatin 'ala ayatin fil mushaf aw munasabati hadhihi al-ayah fi hadha al-mawdi' wa nahwi dhalika an yaqul mal hikmatu fi kadza. Nah, ini pasal tentang apa? Tentang kita bertanya tentang suatu hikmah dari kandungan Al-Qur'an. Kata Imam An-Nawawi mengatakan wa yanbaghi liman arada su'al an taqdimi ayatin fil mushaf أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضوع ونحو ذلك يقول ما الحكمة في كذا. Oke. Jadi ada orang misalnya pengen nanya, kenapa Al-Ma'un lebih dahulu dari Al-Kautsar? Kenapa Al-Fatihah di awal lalu Al-Baqarah? Kenapa Ali Imran setelah Al-Baqarah? Kenapa An-Nas terakhir? Misalnya pengen begitu kan nanya. Atau pengen nanya masalah munasabah. Ya, munasabah, keterkaitan, kesesuaian antara sesuai dengan ayat lainnya atau sesuai dengan ayat lainnya atau hikmah. Nah, maka gimana kita nanya mal hikmatu fi hadza? Apa hikmahnya? Kita nanya seperti itu. Jadi kalau kita pengen bertanya tentang itu boleh mal hikmatu fi hadza. Nah, gimana nanti jawabnya? Jawabnya la'alla kadza. Bisa jadi begini. Artinya kita menjawab jangan kepastian juga, ya. Jadi ketika kita munasabah, ketika kita menghubungkan sesuatu dengan ayat lain, atau misalnya kita menyebutkan hikmah yang terkandung dalamnya, itu kita nanti ketika ditanya apa hikmahnya begini. Tapi itu jangan dianggap kepastian, ya, karena kalau hikmah yang kepastian itu butuh dalil, ya, butuh dalil. Nah, biasanya kalau hikmah itu memang digali para ahli, ya, itu sifatnya tidak menjadikan kelaziman, gitu ya. Saya bukan kelaziman. Ya, terakhir, pasal terakhir, fi karahati qawlihi nasitu ayatika. Tentang dimakruhkannya mengucapkan saya melupa ayat ini. Ini penting nih, ya, bagi para antum, para penghafal Quran nih, para hafadhatul Quran. Yaqra'u an yaqul nasitu ayat kadza bal yaqul unsituha aw asqattuha. Faqad thabata fi as-sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum nasitu ayat kadza wa kadza bal huwa nusi. Jadi kita kalau nasi itu dalam bahasa Quran apa? Saya telah lupa.
Saya telah lupa. Dan ini bentuknya fi'il madhi maklum, ya, yang aktif. Nah, ini kalau belajar nahwu coba diingat lagi. Sementara yang dianjurkan, ya, jangan kita mengatakan nasi itu saya telah lupa. Aduh, lupa nih, gitu kan. Tapi gimana? Saya dilupakan. Saya terlupakan. Gitu, lebih beradab. Ya. Saya terlupakan. Bagaimana bahasa Arabnya? Unsi tuha. Unsi tuha. Ini bentuknya kan apa? Bentuknya ini adalah majhul, pasif, ya. Jadi saya terlupakan. Bukan saya lupa, tapi saya terlupakan. Saya dilupakan. Begitu. Itu yang lebih beradab. Wa fi riwayat fi sahihain aidan bi sama li ahadikum man yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusi. Ya, ini ada ancaman bahkan. Buruk sekali orang mengatakan saya lupa ayat ini. Tapi gimana bilangnya? Saya dilupakan, saya terlupakan. Nah, gitu. Wa thabata fi sahihain aidan an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u fa qala rahimahullah laqad adhkarani ayat kunta asqatuha fi riwayat fi sahihain kuntu unsituha. Sama ya. Ada asqata sama nasi itu bersama. Asqata itu terluput. Ya, asqata ya terluput. Amalah bersama dengan nasi itu terlupa. Ini kalau dalam bahasa Arab itu kita lebih utama pakai bentuk majhul, ya, unsi tuha, ya, atau unsi tuha, jangan nasi itu kalau dalam bahasa Indonesia saya terlupakan, jangan saya lupa. Amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Abi Abdurrahman as-Sulami tabi'i al-jalil annahu qala la taqul asqattu ayata kadza bal qul aghfaltu fa khilafu ma sabata fil hadits sahih wal i'timadu 'ala al-hadits wa jawazu asqattu wa 'adamul karahati fihi. Nah, kalau asqat, ya, kalau untuk lafaz asqat itu terluput, beda sama lupa. Ya, asqat itu terluput, ya. Misalnya mungkin memang dia baca ayat gak lupa. Ya, kan kita sering misalnya lagi murojaah, lagi baca ayat ini tiba-tiba loncat ke ayat itu. Itu kan ada yang terluput. Nah, itu kalau untuk asqata menurut kalam An-Nawawi di sini tidak makruh, ya, tidak makruh, masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk nasi itu ya untuk lupa, nah itu yang dimakruhkan. Baik, cukup karena perdana ya, jadi saya nggak usah lama-lama dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Oke, kalau nggak ada, saya tutup dengan doa kafah dulu ya. Terus saya pengen ada pembicaraan sebentar ya. Jangan pada doa dulu ya. Subhanakallah satu dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong matikan dulu.